Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Karimah dengan NIM 231101040039 dari kelas D1 PGMI. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam manajemen kelas berbasis pembelajaran aktif, yang mana video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Lailatul Usriyah, SPD MPD. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini yaitu terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran aktif dalam manajemen kelas, yang kedua cooperative learning, yang ketiga problem based learning, yang keempat project based learning, dan yang kelima active learning di MI. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Pendekatan dalam manajemen kelas berbasis pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, di mana ini masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Nah, peserta didik itu terlibat secara aktif dalam proses belajar. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga menyampaikan pendapat dan juga ide-idenya. Yang ketiga, pendidik berperan sebagai fasilitator, di mana pendidik ini berperan untuk mengarahkan apabila peserta didik ini memiliki potensi atau kemampuan atau bakat, sehingga bakat dan minat mereka akan tersalurkan dengan baik. Keempat, meningkatkan partisipasi dan interaksi di kelas. Nah, ini dapat dipengaruhi dengan penggunaan strategi dan juga metode pembelajaran, yang dimana pada kurikulum Merdeka itu menggunakan yang namanya joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dengan pembelajaran yang menyenangkan ini dapat membuat siswa di kelas menjadi lebih aktif. Yang kedua, kita masuk ke cooperative learning. Nah, cooperative learning ini merupakan pembelajaran melalui kerjasama kelompok, di mana peserta didik akan saling membantu memahami materi, yang dimana apabila ada temannya yang kurang paham, maka temannya akan membantu memberikan pemahaman kepada temannya yang belum paham. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi. Jadi dengan pembelajaran secara berkelompok ini, peserta didik itu akan belajar kepada teman-temannya untuk bagaimana caranya bertanya, bagaimana caranya menghargai temannya apabila temannya itu sedang menyampaikan pendapat, dan juga bagaimana dia bisa menghargai apabila ada perbedaan pendapat dengan temannya. Yang keempat, mendorong kerjasama dan tanggung jawab kelompok. Jadi setiap kelompok ini mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi mereka saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada problem based learning. Nah, pada problem based learning yaitu pembelajaran berpusat pada pemecahan masalah. Jadi tujuannya problem based learning itu mengajarkan peserta didik untuk bagaimana berpikir kritis, bagaimana memecahkan suatu masalah. Jadi mereka akan saling berkomunikasi, bertukar ide untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, menggunakan masalah nyata sebagai awal pembelajaran. Jadi untuk memberikan pembelajaran berbasis pemecahan masalah ini, guru bisa memilih masalah-masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, yang mudah yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka akan terasa lebih dekat, tidak asing dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis, yang dimana tentunya untuk memecahkan suatu masalah, maka mereka akan berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik. Dan yang keempat, melatih kemampuan analisis dan juga solusi. Tentunya setiap orang memiliki ide yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya perbedaan ide-ide, maka mereka akan menganalisis mana ide dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan.
Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada project based learning. Nah, project based learning ini dimana pembelajaran melalui kegiatan project, dimana kegiatan project ini untuk menghasilkan suatu produk atau karya, sehingga dengan menggunakan project based learning ini itu akan membantu peserta didik mengembangkan kreativitas dan kolaborasi, sehingga dengan menghasilkan produk atau karya, pembelajaran akan menjadi lebih kontekstual. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu active learning di madrasah ibtidaiyah. Nah, active learning di sini itu bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Jadi, untuk membuat active learning ini itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang variatif, yang bervariasi. Jadi, tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi bisa menggunakan metode dengan menyesuaikan karakter dan juga kemampuan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bisa menggunakan game, bisa menggunakan media yang interaktif. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan juga berpikir. Jadi, active learning ini mereka ketika melihat temannya aktif, maka peserta didik yang lain juga akan terdorong bagaimana ikut andil, bagaimana ikut aktif di dalam pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini dapat kita ambil kesimpulan yang dimana pembelajaran aktif ini dapat meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang kedua, mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, dimana dalam prosesnya ini salah satunya pada problem based learning itu sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Yang ketiga, membantu menciptakan manajemen kelas yang efektif sehingga dapat mendukung proses pembelajaran yang bermakna. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.